Yes, balik lagi bersama gua Steve Patinama dan kali ini gua dapat penggantinya Martin. Yaps, ada gua Lutfi Agizal as host magang. Oke, gue penasaran deh sebenarnya film dari Jatuh Cinta seperti di film-film ini. Nah, Yaps. terlalu banyak menyebutkan film. Ya kan emang judulnya. Emang Jatuh betul Cinta juga. seperti di film-film. Tapi di film- singkatnya ada nih kan, Nggak usah, Jesedef. Jesedef. Oh, Jesedef. Itu gara-gara salah satu pemain kita yang ketika Oke. kita lagi press con pertama bingung, ini kalau kita salah sebut judul filmnya apa ya, ini gimana Panjang ya tuh, nyingkatnya. Terus tiba-tiba Sheila Dara. Oh, Sheila Dara. ngomong ini nyingkatnya gimana? Jesedef. Abis itu kita semuanya kena Ketok palu. Oke, Jesedef Iya, cara Jesedef nyebutnya. semuanya. Oke. Jesedef. Oke. Nah, Kita kembali. ngomongin jatuh cinta nih kayak. Ya. Boleh tahu nggak jatuh cinta pertama kali itu umur berapa? Wah, sebenarnya I didn't know the meaning of love. Karena gini loh, love sama lust itu kan agak tipis ya. Betul. Oke. Karena orang suka bilang kayak, gila, I fell in love in the first sight. Berarti kan sebenarnya lu cinta atau lust gitu loh. Iya, Karena lu lihat iya. pertama kali kan berarti physical dong. Betul. Physical. Nggak mungkin lo langsung bisa ngeliat, gue bisa lihat hati lu baik sekali. Betul. Apalagi cowok gitu kan, nilainya pasti dari fisik duluan Iya, gitu. iya, iya. So basically, if you ask me first time, first love itu sih mungkin akhirnya pada saat lihat anak. Oke. Karena it came out from me, it's mine, and it's like, gitu. Kayak pure gitu loh. Pure. That's my first love. Kalau misalnya bersama suami bukan yang nggak cinta, tapi Iya. maksudnya akhirnya karena terbiasa jadi kayak I cannot be without him Betul. gitu Ya. loh. Gitu. Jadi ketergantungan ya. Jadi ketergantungan dan terbiasa dan akhirnya karena dia memberikan rasa aman jadi akunya nyaman. Oke. Gitu. Tapi untuk dari filmnya sendiri ini memang seperti itu kisah cintanya. Nah, jadi sebenarnya kan ini sebenarnya ini adalah pertanyaan ya. Ya. Jatuh cinta seperti di film-film. Film. Terus emang kalau jatuh cinta tuh sebenarnya kayak apa sih? Ya. Betul. Kalau di film-film standarisasinya tuh kan yang grande, Iya. flash mob, Iya. bunga di mana-mana, bertekuk lutut memohon gitu Dan kan. rata-rata cuman orang yang kaya gitu loh Nah, dipertontonkan itu gitu dia. kan. Itu kan buat yang mampu ya Betul. melakukan itu. Tapi sementara kalau yang kita close to reality, jatuh cinta tuh apa sih gitu. Kalau Lorna sih ngelihatnya dan film ini berbicaranya adalah melalui sebenarnya jatuh cinta tuh kan proses ya. Ya. Melalui pertama tahapnya adalah ngobrol. Abis dari ngobrol, lu spend time with that person. Terus prosesnya tuh seperti apa? Nanti kan berkembang. Jadi it's close to reality. Jatuh cinta itu seperti yang di film yang nanti digambarin. Tapi apakah seperti ini atau justru dekat dengan realita? Realitanya. Wow. Gokil ya. Interesting. Iya juga. Jadi gimana kalau Anda jatuh cintanya gimana? Kalau dari sisi cowok mendingan langsung kakak Alex aja. Kalau saya pribadi menurut saya cinta itu kerja keras. It's bukan kata sifat tapi kata kerja. Oke. Kata kerja. Iya, karena ada waktu, ada Energi. effort, ada perhatian, ada semuanya yang kita harus berbagi. Usahakan. Iya, kita bagi ke makhluk atau individu atau oknum yang terkadang bisa dioknumkan. Kalau jadi oknum. Jadi emang jatuh cinta kan seharusnya jadi kayak hal umum lah yang bisa dirasain semua orang gitu kan. Nah, di film ini apa yang membedakan jatuh cinta yang biasa kita rasain sama yang di film ini? Justru sebenarnya film ini tuh mengingatkan kembali. Kalau kita tuh kan suka ngelihat di film-film yang seperti tadi itu tuh kan sebenarnya bentuk doktrinisasi bahwa kalau jatuh cinta tuh harus yang besar-besar seperti tadi sampai akhirnya kita melupakan ternyata hal-hal yang kecil tuh bisa menjadi hal yang manis loh filmnya. Yes. Jadi kalau banyak film-film yang justru membawa kita jauh dari realita, this is almost as realist as it can be gitu loh, maksudnya as a movie gitu. Karena emang ini pendekatannya sih ya almost realis. Bahkan kayak misalnya kalau banyak kan yang sering bilang gitu, kalau nonton film penentuannya adalah lu duduk deh, lu lihat 5-10 menit pertama itu yang menentukan seberapa bagus filmnya. Yes. Kalau dalam 5-10 menit itu lo oke, then it's a good movie. Yes. Tunggu, tapi itu standarisasi kapan? Di Standarisasi tahun berapa? Di tahun- film di tahun yang No, membuat even apa? up till now sometimes masih orang, karena kan terngiang sama orang-orang bentuknya seperti itu. Nah, Ya kalau kita ngomong film susah nggak? susah memang. Kayak standarisasi orang terhadap film tuh Betul. beda-beda. Karena di Indonesia film yang bagus itu yang laku.
Nyata. Sama yang masukin tiktokers yang followernya jutaan. Sama Saya kayak nggak horor bilang deh, gitu ya. kayaknya di horor laku di sini. Horor laku ya. Oh itu jangan sedih. Horor itu penopang film Indonesia. Jadi respect sebenarnya Betul, buat horor karena horor justru yang membangkitkan kembali perfilman Indonesia setelah pandemi. Jadi thank you karena Anda jadi kami bisa berkarya kembali Betul. gitu. Gue lihat trailernya itu Iya. hitam putih kan, Yes. gitu loh. Maksudnya jarang banget ada film yang mengusung warna hitam putih. Ya. Apakah itu keseluruhan film kah? Apa ada Mungkin perubahan? 20-80 mungkin. Ya. 20-80. Kira-kira. Nah, itu kan jarang banget kita lihat gitu kan. Ya. Kenapa seberani itu gitu dan apa makna hitam putih itu? Nah, disitulah yang tadi Nirina berusaha sampaikan, terus saya agak sedikit pertajam. Memang ada perwakilan dari realita dan ada perwakilan yang masih dalam proses. Tuh itu agak deep sih itu sebenarnya. Prosesnya, Silakan prosesnya seperti ditempel. apa nanti kalian akan bisa lihat sendiri. Jadi di film Jatuh Cinta seperti di film-film ini ceritanya tentang si Bagus yang dimainin sama Ringo. Dia itu penulis skrip di sebuah perusahaan atau PH, bukan cameo. Tenang. Terus dia Imajinari ada dia kerja sama saya kebetulan jadi produsernya, jadi saya mewakili asosiasi produser di Indonesia. Sedap. No, miskin. Di situ dalam proses itu Ringo sebagai karakter namanya Bagus, dia dapat kesempatan untuk menulis skrip original dia yang selama ini biasanya ngikutin apa yang saya mau atau remake. Produser mau. Iya. Ya. Ya. Nah, di skrip original ini dia berusaha menulis sejujur-jujurnya apa yang dia rasakan. Oke. Yang dimana saat itu dia lagi pingin mendapatkan cintanya lagi di sahabat teman lamanya Hana yang dimainkan sama Nirina yang baru saja menjanda ya. Tuh, baru Iya. ditinggal meninggal suaminya 3 bulan yang lalu. Gitu. Tapi lihat deh, si director kita tuh iseng banget ya. Jokes-jokesnya dia, yang jokes bapak-bapaknya itu adalah di sini Nirina memerankan Hana. Iya. Ringo Agus Rahman memerankan Bagus Rahmat. Nah, Oke. Mirip ya? iya. Mirip. Ya, terus Sheila Dara di sini memerankan Celine. Oke. Iya. Dan di situ punya suami namanya Dion Wiyoko Dion sebagai Dion Wiyoko, dan kalau Celine bersama Dion digabungkan menjadi Celine Dion. terima Celine kasih. Mereka bernyanyi ketika Wah. mereka. Jadi ada begitu-begitunya gitu. Karena orang banyak berpikir bahwa begitu ngeliat hitam putih, Takutnya artsy. film serius banget Iya, gitu. Iya. artsy, serius, deep, dalam, apa segala macam. So it's actually a romantic comedy. Oke, tapi aku mau nanya deh. Ini kan Kak Nirina kan biasa sama Bang Agus Ringo ini kan sudah biasa menjadi sebuah couple, tapi kan Ya. dalam percintaannya sudah menikah. Ya. Tapi di film ini gue melihat itu kalian sedang melakukan PDKT sebelum nikah. Ya. Gimana bangun chemistry? Nah, soalnya kan mereka udah dapet banget nih kita di keluarga Cemara kemarin kan kayak But you know what? Iya. Ini lebih susah. Nah. Karena apa? Karena Nirina sama Ringo itu sudah bertemanan lebih dari 10 tahun kan. Oke. So I've seen him around dengan siapa, Ya. dan bahkan istrinya yang sekarang itu adalah karena saya yang maksa dia untuk menikahi dia. Oh gitu? Kok dia bilangnya nggak gitu? Jee. Dan mantan-mantan siapa aja juga kan I know gitu Yes. loh. Dan cara proses pendekatannya juga ngerti gitu dan tahu gitu. Jadi begitu dia di sini berperan sebagai Bagus yang mendekati Hana, waktu dia melakukan counter itu Ya. tuh aku kayak gue Kok tahu lagi gaya ini ke siapa gitu kan, Iya, kayak sok gantengnya apa gitu-gitunya. ya. suara tiba-tiba jadi udah kayak Iya. gue tahu ini apa siapa gitu. Ringo ini untuk karakter yang ini, jadi dia menggunakan 3 teknik vokal. Jadi vokal pertama adalah pada saat dia berbicara bersama teman-temannya yang Oke. sangat yang weh Iya. gitu. Terus ketemu dengan bosnya seperti Beda lagi. apa gitu Yang kan. menjilat gitu. Menjilat gitu. Terus kemudian ketemu dengan Hana dengan suara gantengnya. Jadi begitu dia ketemu tuh kayak bentar. Ayo. Yandi maaf ya, bentar banget gitu. Oke. Yuk, oke. Nirina bisa ya bisa Nirina. Oke, yuk gitu. Jadi kayak it's chemistry yang lucu sih gitu, tapi maksudnya ya harus dihadapin dan ya semoga. Jadi memang kalau misalnya buat beberapa yang kenal, mungkin di antara mereka tuh selama proses syutingnya
mereka tuh bilangnya kayaknya gue disuruh jadi diri gue sendiri deh di sini deh. Kayak Dion Wiyoko dia benar-benar jadi dia. Dion menjadi Ya, Dion. gitu. Terus Shelly kan pernah kerja juga sama dia. Iya. Jadi kayak yang dia sih jadi dia ini mah ini dia banget sih ini. Ini Dion Wiyoko sama Sheila nih Sheila. dia in real life-nya nih cekcok dulu, enggak lah, nggak gitu, iya lagi kamu ngaco deh yang kayak gitu tapi kalau in real life kan Sheila itu kan very introvert sebenarnya gitu. Jadi dia memerankan karakter Celine di sini dia yang sangat justru kebalikannya gitu. Kayak sama Bagus tuh yang benar-benar yang gak gitu Gus, nggak bisa dong kayak gini. Itu berkali-kali waktu pas lagi kita proses reading tuh kayak lebih dominasi lagi ya gimana dominasi? Gue kan orangnya nggak dominasi, terus gue dibilang sini kalau masalah dominasi ngobrol sama gue. Tapi justru di sini Nirina justru yang tidak dominasi, justru kayak yang sangat lembut, baru berduka, gelap, hidupnya lagi hitam putih gitu. Jadi kayak memerankan Hana tuh juga kayak oh my god, mesti di situ banget gitu mainnya. Seru banget. Nah beda di sini. Tipis banget dan Kalau Om Alex sendiri gimana? Kalau selama proses tuh malah kebanyakan Yandi yang berusaha ngerem saya untuk tidak terlalu menjurus ke arah figur karakter yang komikal. Nah, mungkin gitu bisa ya. Diplomasinya seperti itu gitu. Kirain realis. Anyway. Jadi benar-benar direm banget gitu ya? Ya mungkin kalau mereka ngeliat jadi yang kayak kurang ajar nih Alex nih. Jadi gitu, jadi direm sama Yandi untuk cuman kurang Alex nih. Gitu jadinya. Nggak jadi kurang ajar. Gitu. Bukannya kurang ajar, malah justru kayak siapa ya? Iya gitu. Ya, dari namanya aja udah jelas kan ada namanya karakternya kan Yoram, nama karakter Yoram. Oh itu. Nah tapi Kak Alex di sini pertama kali nggak sih adu peran sama Ringo? Dulu pernah kita ada pernah. satu film, cuman mungkin saya lebih sedikit adegannya sama Ringo. Kalau di sini lebih banyak. Saya malah cuman sama Ringo, nggak ketemu Nirina, nggak ketemu Sheila dan yang lain-lainnya. Itu gimana tuh latihannya, chemistry-nya apakah dapat sejalannya? Gila, ngeliat dia berdua tuh menyenangkan banget. Kita kan ngelihat proses syuting ya kan, maksudnya kita tuh bener hadir gitu, kayak mereka ngomong tuh kayak tektoknya enak banget, kamera tuh bener-bener tek-tek, udah tahu bener-bener tek-tek terus gitu udah flow kita sampai kayak. Terus Yandi juga ada di satu titik ya kayak nggak mau ngestopin mereka, dia biarin aja. Ya itu lewat proses ya, maksudnya pertama tuh masih agak kagok, karena mungkin kita satu scene-nya tuh minimal 3-5 lembar, seperti biasa Yandi tuh mau nulis novel. Saya 28, satu take, ya Allah Tuhan. Jadi kayak bukan hanya ngafalin ya, tapi kayak tektoknya kan harus cepat kita. Terus juga tetap ada bagian di mana dia sebagai employee, terus dia sebagai employer, terus saya sebagai employee-nya. Jadi kayak ya kamu akan ngalamin ini nanti ketika di hire sama mereka. But you will know. Mau latihan? Boleh. Oh, you bisa. You bisa. I tahu you bisa. Wah, keluar. Karakternya. Tapi emang benar dilihat trailernya juga kan lebih dominan scene kalian gitu ya, ketika di trailernya itu. Oh, tunggu sampai bagian mereka. Jadi ada satu bagian di mana Nirina sama Ringo tuh punya 28 halaman, satu kali take, tidak dipotong. Iya. Dan Itu hampir jadi album rap. Terus ditambah lagi pada saat kita lagi adegan itu, jadi kan kita bertumbuh kembang bersama skrip ini kan. Jadi ini film ini sebenarnya prosesnya tuh sampai hari ini berarti altogether 5 years. 5 tahun. Jadi kita udah bangun ini dari 2018 setelah Nirina dan Ringo bekerja sama Yandi Lorenz setelah film Keluarga Cemara. Terus kemudian Yandi tuh mau buat film keduanya adalah biasanya kan kalau director first feature film keluar berhasil, nah penentuannya adalah film keduanya. Film kedua. Ya kan? Nah, dia tahu pressure itu gitu, tapi dia pengen tetap jadi gini, kalau film kedua saking ada pressure-nya, either you come out as a director yang mencoba membuktikan ke orang-orang bahwa gue sebagus itu, akhirnya jadi membuat sesuatu yang harus terlihat keren dan bagus Kayak gitu dipaksakan kan. gitu jadinya. Entah dipaksakan, entah maksudnya ternyata karena pressure itu jadinya begitu gitu kan. Nah, makanya Yandi tuh
dari tahun 2018, gue film kedua gue tetap harus berusaha sejujur mungkin. Jadi dari 2018 dia udah bikin sinopsis, terus gitu dia ngomong gitu ke Nirina, ini ada cerita tentang ini, gimana gitu. Oke, bagus, yuk kita kembangin. Ya tapi gue mau lo yang mainin. Oh, oke, ya udah gitu. Terus kemudian nama yang kedua adalah Ringo. Terus akhirnya dari 2018 itu tadinya karakter Hana ini profesinya adalah seorang penyiar radio. Karena waktu pada saat itu Nirina sedang siaran radio. Tadinya Nirina dan Ringo itu, maksudnya Hana dan Bagus, tadinya pengen dijadikan seorang penyiar gitu, dua-duanya. Tapi terus kemudian ceritanya berkembang, Hana memiliki bakery, terus kemudian Ringo sudah menjadi, atau Bagus sudah menjadi penulis, tapi ketemunya di mana ya, kita agak awkward apa sih, oke ganti, akhirnya menjadi teman lama gitu loh. Jadi dan sepanjang proses itu, Nah sama Ringo tuh dilibatkan gitu. Jadi benar-benar yang kayak misalnya dia baru bikin 20 lembar pertama gitu, terus dia gitu, guys ketemuan dong guys, gue mentok nih gitu. Ringo langsung phone, nah langsung ketemu tuh si Yandi lagi mentok gitu. Oke, kita datang. Begitu datang cuma dikasih lihat si skenarionya 20 lembar itu, terus kita baca, dan dia hanya ingin sebenarnya Nirina sebagai Hana, Ringo sebagai Bagus bacain, terus nanti dia ngeliatin gitu. Terus gimana menurut kalian? Keluar tuh, nggak mungkin lah, masa gue kayak gini dikasih karakter, nggak boleh dong, Hana nggak gini, masa dia baru kehilangan suaminya udah gini, terus kayak gitu Bagus, nggak bisa gitu dong, Bagus kan juga nggak gini. Nah dari perdebatan kita itu sama dia dirangkumin, akhirnya jadi berkembang lagi, cerita yang lain lagi gitu. Jadi proses itu tuh sampai akhirnya kita sampai syuting, dan akhirnya sekarang it's been 5 years. Wow. Jadi ini film yang benar-benar di cooking sama pemainnya sendiri juga. Betul. Iya, sebenarnya saya minta kredit title ini juga dong ya. Iya, harusnya ada kredit juga nih. Kalau gua suka banget konsep perpaduan dialog antara Mas Alex sama si Ringo dipaduin ke scene lain. Itu gue suka banget tuh transisi kayak gitunya gitu loh. Dan hitam putih mendominasi, walaupun kayaknya ada beberapa scene yang colorful juga ya. Ada ya. So it's 80-20, 80 monokrom, 20% berwarna. But kan kita udah nonton ya gitu. Jadi maksudnya pas lagi kita nonton tuh, honestly kita semua juga yang karena black and white ini, jadi kita mengerti bahwa susah sekali mendapatkan rumah untuk film ini. Dikarenakan banyak sekali penolakan dan juga kekhawatiran karena ini black and white gitu kan. Jadi kayak ya kita ngerti lah gitu. Semua orang kan pasti ngerasa ya hitam putih di zaman 2023 ini gitu, dimana saat semua orang tuh harus melihat warna-warna yang saturasi apalagi gitu dibenturkan kan. dengan industri Korea yang benar-benar gitu, yang merajai kan? Indonesia gitu. But honestly, when we saw the film itself gitu, pas lagi kita tonton tuh, begitu ada momen dia berubah jadi berwarna, kita tuh baru ngeh, itu tadi tuh hitam putih ya. Saking Jadi karena kita udah kebawa banget, nggak kerasa. Dikarenakan gini, jadi ternyata yang baru kita ketahui, pada saat film itu hitam putih, kita kan jadi nggak diberikan distraction ya. Jadi kalau misalnya ada warna-warni kan biasanya kita ngeliat, wah itu gedungnya bagus banget, wah bunganya warnanya ini. Jadi mata kita tuh kemana-mana. Pada saat itu hitam putih, walaupun itu akhirnya jadi pressure buat kami, begitu hitam putih justru fokusnya hanya ke alur cerita dan pemain. Nah, walaupun agak deg-degan ya kitanya juga, tapi akhirnya jadi ngikutin ceritanya, jadi fokus dengan apa yang di-delivered gitu. Tuh gue ngerasa kayak ini masyarakat Indonesia di-challenge untuk menghargai sebuah karya film. Bahwa kita harus dituntut bukan dengan art of color, tapi memang art of filmnya ini muncul. Kekuatan skenario kekuatan skenario dan ambience antar pemain tuh jadi lebih, wow, kita lebih fokus ke situ. Dan bukan berarti diberikan hitam putih itu tanpa ada persiapan yang matang. Justru sebenarnya karena hitam putih, persiapannya jauh lebih susah ya? Lebih ribet. Karena paletnya terbatas. Tuh dia, jadi kayak wardrobe-nya dia gitu. Kita tuh sampai prosesnya tuh kayak pakai ini, ganti lagi. Nggak kelihatan ya gitu, kenapa ya gitu, ternyata enggak gitu. Terus ganti. Terus soalnya, katakanlah kita pakai warna coklat,
terus udah gitu ngelihat dengan backgroundnya warna apa. Dan coklat itu kan kalau di hitam putih jadi shades of grey-nya Shade of yang grey. warna yang mana Sekian, gitu loh. iya. Terus dengan putih apa, dengan bunga apa, itu tuh semua dipikirkan, bahkan sampai make up dan lipstick pun itu sampai sedetail itu. Yeah. Wow. Jangan-jangan lipstiknya jangan yang ini, ganti lagi karena ternyata di black and white tuh ternyata Warnanya jatuhnya jadi jadi gimana gitu. terlalu berat. Bisa dibayangkan emang persiapannya tuh ternyata kayaknya lebih sulit ya. Bukannya lebih sulit, mungkin karena memang kita secara proses sudah tidak lagi membuat film hitam putih, jadi kita masih harus seperti mengulang sih sebenarnya. Mengulang-ulang cara pandangnya nanti yang terlihat seperti apa. Karena waktu kita syuting itu kan semuanya masih berwarna. Belum diproses langsung ke hitam putih. Kita juga nggak pernah menuntut ini film menjadi suguhan yang dipaksa, enggak. Tapi kita juga nggak terpaksa bikin ini hitam putih. Ini memang konsepnya yang diinginkan, dibutuhkan untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh ceritanya lewat warna hitam putih. Tapi ngomong-ngomong tayang tanggal berapa sih? Boleh dikasih tahu ke semuanya? Mulai tayang hari ini. Hari ini ada tayang hari ini. di bioskop. Apa Just Sedef ya? Just Sedef. Jatuh cinta seperti di film-film. Jadi ingat film ini adalah jadi ada film di dalam film dan di dalam film seperti halnya kaosnya Iya, ini. Aat. Oh. Ada kaos film seperti di promo-promo. Promo-promo. Ini juga kaos film seperti di promo-promo. Iya, Terus gitu. ke dalam, karena memang ceritanya ada di dalam cerita. Cerita di dalam dibalik cerita. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa ke bioskop nonton Just Sedef Jatuh Cinta seperti di film-film. Tayang hari ini. Hari ini. Semua bioskop-bioskop yang terdekat. Yuk. Karena kalian harus merasakan nonton film Indonesia yang dominasi warnanya hitam putih. Rasakan sensasinya. Iya, Betul. iya. Jadi mungkin dulu kakek kita yang pernah nonton, nenek kita yang pernah nonton, sekarang giliran kita dapat kesempatan untuk lihat film hitam putih. Nggak ada setahun sekali loh film hitam Betul. putih keluar gitu. Jadi Makanya selamat nggak ada menikmati. terakhir yang hitam Berapa putih itu apa tahun dulu? udah? Ada sih. Siti. Ada filosofi, cinta itu hitam dan putih. Betul. Cinta itu yes or not. Tapi kita kadang yang buat ini jadi abu-abu. Oh gitu. Gitu loh. Dari tadi baru make sense sekarang. Betul. Ini benar. Kalau yang ini Bener kan? Ini Betul, benar. betul. Ini Itu benar. benar. Ini benar. Ini Nah, kutipan. secara tidak langsung itu merangkum apa yang mau disampaikan di film ini. Oh kan? Kenalin produsernya. Bisa nggak? Bisa. Lutfi. Bisa. Gue pernah eksekutif Ayo tahu you loh. bisa lah, you Yes. bisa. Tapi Terima kasih. Sebelum kita closing nih, boleh nggak ada satu kalimat atau kata-kata dari kalian masing-masing Ya. yang pengen kalian sampaikan ke penonton menginterpretasikan si film ini nih? Bagi kalian yang ingin tahu seperti apa proses penulisan film, bagaimana dari skrip bisa menjadi sebuah film, kalian bisa lihat di sini. Boys, belajar Iya. film di sini. Beneran. Karena nanti diperjelas bab per bab dan akhirnya sampai kamu nonton film ini, kemudian kamu menonton film lainnya, let's say Hollywood classic romantic comedy, itu udah mengerti rumusnya. Karena yang di Lawrence ini, director kita adalah seorang dosen dan dia cinta banget sama film Indonesia, jadi dia ingin kita semua sama-sama mengerti bagaimana cara proses pembuatan film dan bagaimana di dalam film tuh ada babak-babak yang menjadikan sebuah film. Bagaimana menjahit sebuah emosi Ya. menjadi sebuah cerita yang beralur di film. Tapi kalian nggak hanya dapat ilmunya, dapat suguhan hiburannya, tapi dapat pendidikan juga. Akhirnya kan bisa Yes. belajar film di nonton film itu. Cobalah buat kamu yang lagi tertarik sama pembuatan film Indonesia, kamu harus nonton. Betul. Thank you semuanya udah Thank nonton you, Kandirina. thank you. Kak Alex, Saya terima kasih. Dan buat kalian yang mau belajar menghadapi produser, tonton film ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Oke. Yuk.